Sinahan dengan banyak pria. Di dalam kitab Caqigah, di situ diterangkan ketika iblis mendatangi Rabi Bai pada suatu hari, berkatalah Rabi Bai kepadanya, "Pergilah engkau dari sini dan bawakanlah Maria si tukang cukur itu kepadaku." Maksudnya bunuhlah dia, akan tetapi sang pembantu iblis malah membawa seorang tukang cukur anak, bukan Maria. Rabi Elizar berkata, "Bukankah putra sedang mempraktekkan sihir Mesir dengan cara memasukkan potongan-potongan simbol-simbol sihir ke dalam daging di tubuhnya?" Maksudnya ke dalam tubuh Yesus. Lalu kemudian mereka menjawab, "Oh iya, orang gila yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang gila. Putra Sadara, putra Pandira." Ini yang dimaksud Yesus. Yesus begitu dihinakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus di dalam tuan rumah, yaitu Bani Israel, Yesus itu tidak punya ruang. Di dalam kitab Zohar juga dikatakan begini, kematian Yesus adalah bagai matinya seekor hewan, lalu ia dikubur di dalam kubangan kotoran, tempat bangkai anjing dan keledai. Begitu juga dengan kuburan putra-putri Esau, orang-orang Kristen, dan putra-putri Ismail, orang-orang Turki. Ini di dalam kitab Zohar itu dijelaskan seperti itu. Maka Al-Quran datang mensucikan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa yang begitu keji. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan materi kita ini, Pak. Ini tidak ada hubungannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yohanes 6 nomor 40, barang siapa yang melihat anak. Orang Kristen di sini tidak ikut. Tolong Anda arahkan pikiran Anda untuk memahami itu. Yang kedua, ketika saudara mengatakan waspadalah kepada nabi palsu, Anda mengatakan itu bukan Paulus, tapi tengok, perhatikan, pengikut Pauluslah yang memenuhi kemudian nubuatan Yesus ini. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Jadi orang Yahudi melihat kalian Kristen hari ini, kalian ditertawakan. Di dalam kitab kalian sendiri mengatakan dari buahnya, dari ajarannya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Tanda-tandanya lihat pengikutnya. Bagaimana pengikutnya? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa itu? Kristen kan? Bermujizat pakai nama Yesus. Siapa itu? Kristen kan? Pak dokter sendiri selalu mengusir saya dengan mengatakan dalam nama Yesus. Ini, Anda mau kemana? Tanda-tanda itu ada sama Pak Dokter. Kenapa? Karena Pak Dokter mengikuti keinginan Paulus sang nabi palsu. Yesus menerangkan kepada pengikutnya, waspadalah terhadap nabi palsu. Kisah Pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya adalah Nabi Saulus. Saulus itu nabi. Pada saat dia membunuh murid-murid Yesus, statusnya sudah nabi. Bahkan dia mengaku status kerasulannya dipilih sejak ia dalam rahim. Jadi Pak Dokter tidak bisa kemana-mana. Anda itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Jelas sekali kok. Kalau ditanya, oh tidak Bang Suma. Kenapa? Kami ini melakukan kehendak Bapak. Saya tanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Elohim? Bukan. Semua kehendak Bapa tidak Anda lakukan. Semua yang Anda lakukan bukan kehendak Bapa. Dan ending daripada itu semua, Anda membuahkan buah-buah yang dimaksud. Memanggil Yesus sebagai Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Oh, saya tidak diusir. Apa alasannya Anda tidak diusir oleh Yesus? Karena saya melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa yang Anda lakukan? Menyembah Yesus. Hanyalah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan berpura-pura, Pak Dokter. Jangan berpura-pura nggak paham. Anda itu paham. Anda seorang dokter. Hanya karena iblis menumpangi Anda sebagai perpanjangan tangannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menyesatkan melalui saudaranya Kristen. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang Kristen
penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Buktinya apa? Melalui orang Kristen, iblis mengajarkan manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan, yaitu menyembah kepada seenggok bayi bernama Yesus. Iblis tepuk tangan ketika hadir Kristen di atas muka bumi ini. Mereka dengan menangis, merapatkan tangan di dada, menutup mata. Bapakku yang di surga, dimuliakan namamu dalam nama anakmu Yesus Kristus. Itu iblis sedang tertawa. Kita berhasil, kata iblis, membuat miliaran manusia menyembah selain daripada Elohim, yaitu menyembah anak bayi bernama Yesus. Anda sebenarnya paham yang dimaksud dalam Matius 7:15 ini adalah Paulus yang mengajarkan buah-buah penyembahan terhadap Yesus dan membuahkan hasil yang diusir. Masa nggak merasa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus? Itu agama apa? Agama Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Karena mereka orang Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat. Artinya cakupan dakwah Yesus dalam Yohanes 6 ini hanya untuk yang melihat. Karena yang melihat Yesus itu ada dua. Melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, melihat Yesus dan menolak Yesus. Yang melihat Yesus dan menolak Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama. Kena report Bang Suma. Waduh, main report Oten di bawah. Oten main report. Nunggu Ya, Bang begitulah. Jela Asem. lagi. Ya Pak Ustadz Era, silakan dilanjut dulu cakap-cakapnya Pak Ustadz. Ya, silakan ditanggapi dulu Pak Dokter Adi. Mas Eka, Baik, aku jadi- negur dulu deh Mas Eka Jadi, Sura, siapa ini? Saya tanggapi, Talmud itu bukan wahyu, bukan kitab suci. Coba baca KBBI, Talmud itu adalah hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang sejarah, adat istiadat, kebiasaan, hukum-hukum Yahudi, ada istiadat Yahudi, itu Talmud. Jadi Talmud itu bukan kitab suci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kan wahyu. Bibel ada kan wahyu. Sementara Talmud, coba nanti kita belajar bersama bahwa Talmud itu di KBBI adalah hasil-hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang adat istiadat Yahudi, kebiasaan, dan hukum-hukum Yahudi. Itu Talmud ya. Lalu tentang siapa yang menyuruh menyembah Yesus di gereja, menyembah Bapa ya. Di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi memang ada banyak orang berkumpul di gereja, itu tidak salah. Di Ibrani 10 ayat 25 memang dikatakan di situ jangan meninggalkan ibadah. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berdekat. Jadi ibadah-ibadah itu terserah, tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu sebenarnya ibadah dan kebaktian itu ada kata yang berbeda. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, sementara kebaktian ada kebaktian minggu, ada hari tertentu, ada jam tertentu, ada tempat tertentu. Tapi karena Pak Juma belum masuk, saya nggak bisa. Udah masuk ya? Sudah masuk. Udah. Oke. Lanjut. Pak Juma, saya luruskan tadi bahwa Talmud itu bukan kitab suci. Talmud adalah
kitab berisi hasil diskusi para rabi-rabi Yahudi tentang kebiasaan, adat istiadat Yahudi, dan tentang hukum-hukum Yahudi. Bukan wahyu, ya, itu Talmud ya. Jadi ayat-ayat yang Bapak tadi saya ulang lagi di Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ada fenomena yang dilihat itu kebaktian. Kebaktian itu ada harinya, ada jadwal, ada waktu dan tempat. Itu kebaktian. Selaras dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah lupa pertemuan-pertemuan kebaktian itu. Lalu ibadah itu tidak harus di gedung gereja. Saat ini 2-3 orang berkumpul di mana saja, kapan saja, itu ibadah. Jadi di Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemahaman Yesus makan itu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di Wahyu 10 ayat 10, makanlah kitab itu. Saya bacakan. Wahyu 10 ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya setelah memakan kitab itu, setelah mengerti kitab itu, maka disuruhlah bernubuat lagi. Bernubuat di sini menyampaikan apa yang dimakan tadi, apa yang dimengerti tadi. Kalau sudah mengerti, maka harus melakukan. Kalau sudah dilakukan, maka ajarlah mereka melakukan. Selaras dengan Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau seseorang diperintahkan memakan kitab itu, artinya mengerti firman dan melakukannya. Setelah itu diperintahkan untuk mengajar, melakukan, bukan berdebat, ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang hanya dipahami oleh orang yang telah dibukakan rahasianya. Tadi saya sudah bilang bahwa yang mengerti kitab suci hanyalah murid-murid atau orang-orang yang telah dibukakan pikirannya. Di Yohanes 20 ayat 6, murid-murid waktu itu belum mengerti kitab suci. Yohanes 20 ayat 9. Tetapi di Lukas 24 ayat 45, setelah Yesus membukakan pikirannya, baru mereka mengerti kitab suci. Jadi itu Pak Juma. Jadi kalau ada orang di gereja berjingkar-jingkar apa semua, itu tidak semua seperti itu. Sama seperti tidak semua orang mengusir setan demi nama Yesus. Tidak semua orang kasih perpuluhan. Ada yang memberi perpuluhan, ada yang enggak. Ada yang di gedung gereja, ada enggak. Ada yang di lapangan, karena tidak memiliki ruang ibadah di lapangan-lapangan. Ada juga di rumah-rumah, tidak masalah, itu bebas Pak. Demikian Pak. Yang penting Talmud tadi itu bukan wahyu ya, itu hanya hasil diskusi rabi-rabi Yahudi, bukan wahyu dari Tuhan. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Kalau para rabi mentafsirkan kitab Tanak, Anda katakan bukan wahyu. Oke, kita sepakat. Itu adalah tafsir. Sama seperti di dalam Islam itu adalah fikhi. Fikhi ini diasaskan dari firman Tuhan. Tafsiran mereka itu berdasar asas dari firman Tuhan. Makanya ada yang disebut misnah. Misnah ini nanti dalam Talmud itu terpecah menjadi 6. Ada yang disebut Zeraim, ada Mod, ada Nasyim, ada Nezikin, ada Kodasim, ada Taharah. Ini pelajaran fikih. Tetapi yang menjadi tuan rumah saat itu bukan Roma, tetapi Yahudi. Maka mereka punya hak mentafsirkan kitab mereka.
Kalau kitab Talmud Anda katakan bukan firman Tuhan, yang mana di dalamnya adalah tafsiran-tafsiran, kajian-kajian ilmu para rabi-rabi, para imam-imam yang mereka memiliki kedudukan mutlak, punya legalitas ijazah dalam menerangkan isi firman Tuhan, Anda katakan bukan firman Tuhan. Bagaimana dengan tulisan Lukas? Bagaimana dengan tulisan Markus? Bagaimana dengan surat-surat Aulus? Mereka bukan rabi, tapi Anda mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan olahan data secara ilmiah tentang firman Tuhan kitab Tanakh melahirkan sebuah tatanan hukum Yahudi berupa etika, yang mana komponennya adalah Mishnah yang merupakan kumpulan hukum lisan Yudaism. Lalu kemudian yang kedua adalah Gemara. Anda mengatakan itu bukan pewahyuan. Oke, it's okay, no problem. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan kitab Lukas? Bagaimana dengan surah-surah Paulus? Mereka bukan rabi, mereka bukan nabi. Jangankan nabi, rabi aja kagak. Kenapa Anda imani tulisannya sebagai firman Tuhan? Kapan Tuhan datang berfirman kepada Lukas? Itu nggak usah Anda jawab sekarang, karena Anda akan oleng nanti. Sekarang pertanyaan saya, kita tiktokan aja. Atas kehendak siapa? Ingat komponen daripada pengajaran Yesus kepada muridnya yang asli, bukan yang nyamar-nyamar kayak kalian. Oke? Saya tanya kepada saudara, ketika Yesus mengatakan bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Ingat, ada dua golongan orang yang memanggil Yesus Tuhan, yaitu orang Yahudi dan orang Roma. Orang Yahudi dan orang Romawi. Saya ulang lagi, ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus Tuhan. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Romawi. Pak dokter ini pengikut orang Romawi. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Romawi, pengikut agama Roma, Katolik ini, Kristen Katolik yang muncul belakangan, turun ke bawah sampai ke Mesianik, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Baik, yang saya tahu tidak ada Kristen Katolik di Bible, ya, tidak ada tertulis. Jadi kita diskusi sesuai yang tertulis, Pak Juma. Jangan Anda pungkiri, agama tertua di dalam penyembahan terhadap Yesus itu adalah agama Katolik. Jangan gengsi mengaku itu. Oke? Katolik atau Ortodoks? Katolik, Ortodoks, Omprotoks, saya tidak peduli. Yang penting mereka bukan Yahudi. Pertanyaan saya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Jadi saya kan bukan Katolik. Tidak perlu bawa-bawa Katolik, Anda kan menyembah Yesus. Pertanyaan saya, ya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya itu loh Pak Dokter. Karena yang Yesus saya tanya Allah yang benar, maka dialah saya sembah. Yang saya tanya, atas kehendak siapa? Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya, atas kehendak siapa ente menyembah anak orang? Jawab. Atas kehendak Yesus sendiri. Di mana Yesus perintahkan sembah aku? Yesus mengatakan Allah itu roh, Bapa itu saya roh. tidak tanya itu, yang saya tanya di mana Yesus memerintahkan sembah aku. Ingat Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jawab. Perintah Yesus adalah bahwa Bapa dan Yesus satu. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, ingat, ciri-ciri nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda merasa diri Anda bukan yang diusir oleh Yesus, Anda keciduk menyembah anak orang. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapa yang mana? Bapa yang di Antioquia atau Bapa yang ada di surga yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Jawab. Pernyataan saya bahwa Matius 7 ayat 21-23 itu pemahaman yang salah, Pak Juma. Terserah. Pertanyaan saya sederhana, Pak Dokter. Di sini kita berbeda. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Anak Maria itu adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya siapa anak Maria itu. Yang saya tanya, Yesus. atas kehendak. Anda ngerti tidak?
Atas kehendak siapa? Atas kemauan siapa? Sampai-sampai Anda yang bertitel dokter mau-maunya menyembah manusia. Atas kehendak siapa itu? Ya kehendak Tuhan. Dia Di mengaku mana bahwa dia Tuhan? Tuhan. Di mana Tuhan Wahyu Elohim 1, memerintahkan Wahyu 1 kemudian ayat untuk 8, menyembah Yesus makhluknya, Kristus ciptaannya, yang Maha Kuasa. utusannya, anaknya? Tunjukkan dalilnya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Kristus adalah yang Maha Kuasa. Saya tidak tanya itu Yesus itu siapa. Kalau Yesus adalah Saya yang Maha tidak Kuasa, tanya Yesus itu siapa sebentar. dan bagaimana. Yang saya tanya atas keinginan siapa, atas kehendak siapa. Karena Yesus menjadikan sayembara buah-buah nabi palsu itu tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak orang? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya Karena tidak Yesus tanya Kristus Yesus adalah itu Allah yang siapa, benar, Pak maka Dokter. hanya Dialah yang Saya bisa disembah. tidak tanya Yesus itu siapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah sepupu sekalinya Yohanes? Jawab. Saya sudah katakan saya menyembah Yesus atas perintah Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Saya sudah katakan Yesus adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Karena Yang saya Yesus tanya adalah di Allah mana yang dan benar. siapa yang mengajarkan Anda Karena menyembah Yesus sepupunya adalah Allah Yohanes? yang benar, Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Saya maka tidak Dialah yang tanya saya Yesus sembah. itu siapa. Karena Yesus tidak memberikan syarat itu. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan tahu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Pak Dokter menyembah saudaranya Yudas? Jawab. Saya sudah jawab, tapi Bapak ngotot. Saya Mana sudah jawabannya? jawab. Saya sudah katakan, Yesus sendiri memerintahkan saya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana? Di dalam Kejadian 1 sampai Wahyu ada di situ tertulis Belum bahwa lahir, Yesus belum. adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena Yesus adalah satu-satunya yang benar, maka Yesus wajib disembah. Itu jawaban Iya, saya. itu iman buta ente yang saya tanya, kecuali Terserah. melainkan Pak kehendak Juma, Tuhanku saya yang ada sudah di jawab. langit, Pak Dokter. Pertanyaan saya, mana perintahnya, baik itu dari Elohim atau dari Yesus, agar orang Romawi mengajarkan menyembah sepupunya atau saudaranya Yakobus? Silakan. Saya sudah jawab. Cuma Pak Juma nggak ngerti. Saya sudah Mana bilang. jawaban ente Saya lari sudah kemana-mana? bilang, Jadi dalam sembahlah. kitab Kejadian 1 sampai kitab Wahyu, ini jawaban Allah. orang keteteran. Allah itu roh. Ala itu roh. Saya Maka tidak peduli menyembah dalam anaknya roh dan Maria itu kebenaran. bukan roh. Anaknya Yesus Maria itu daging, Pak Dokter. Yang saya Ya, tanya, itu atas waktu kehendak turun. siapa? Atas Saya- kehendak siapa? saya sudah jawab. Anda Jawaban saya belum menyembah saya anak jawab. tirinya Sudah Bapak Yusuf. potong. Oke, boleh saya jawab tanpa dipotong? Anda menjawabnya ngalor ngidul. Yang saya Belum tanya, selesai. dengarkan Aku pertanyaan jawab. saya. Dengarkan. Siap. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Silakan. Baik, saya jawab, jangan dipotong ya. Baik, saya menyembah Yesus karena Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang benar. Jangan dipotong, bukan karena. jangan dipotong. Saya tidak mau. Pak Juma, Saya jangan tidak dipotong. tanya kenapa jawabannya karena. Maunya Anda itu menjawab sesuai dengan narasi Yesus. Anda harus mengatakan, saya menyembah Yesus atas kehendak bla 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 bla. Dalilnya di sini, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu diimani, dipercayai sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Katakan dengan jujur seperti itu. Jangan kemana-mana. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah anak Maria mati supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Pak Dokter. Jawab dengan jujur bahwa yang menghendaki Anda menyembah Yesus itu adalah Nabi palsu Paulus. Jangan kemana-mana. Masa saya Saya belum ngajarin Pak Dokter? jawab, sudah dipotong. Oke, itu jawaban dua kunci jawaban yang sudah benar. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu berdasarkan Roma 10, berdasarkan Roma 14,
adalah Tante Paulus. Sekarang terserah Anda. Apakah Anda mau jujur mengakui itu saya atau bukan tidak? Itu bukan jawaban saya. Itu jawaban Pak Juma sendiri. Loh, itu dalilnya kayak begitu. Untuk Iya, itulah Yesus mati. bukan Dengar. itu Untuk jawaban itulah saya. Yesus mati. Dengar. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Kenapa Anda tidak mau menggunakan jawaban itu? Itu kunci jawabannya. Malu. Malu. Malu kalau ternyata terbukti nabi palsu itu adalah Paulus. Malu. Malu ya? Malu. Malu ya Pak Dokter? Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah adiknya Yakobus, anak tirinya Yusuf? Atas kehendak siapa? Apa jawabannya? Belum mana dia? Guru dah. Waduh, aku belum dapat bagian. Tantang petenteng sana kemari. Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, kata Allah. Ini dalam Al-Quran. Ayo umat Islam, kuatkan akidah kita. Di dalam Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ini yang sedang mereka praktekkan sekarang. Hati-hati, kuatkan akidah kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa kanal kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau bertemu dengan mereka, tanamkan dalam benak saudara-saudara, wah ini penolong setan ini. Ini penolong setan. Begitu bertemu dengan mereka di jalan, oh penolong setan ini. Tapi tetap aja, tetap beradaptasi dengan mereka, karena biar bagaimanapun mereka saudara-saudara kita. Cuman mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tengok seorang dokter yang setiap malam bahkan dia berulang-ulang mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ditanya malah hari ini, atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Kabur. Kabur dia. Memalukan. Jadi pesan saya, saudara-saudaraku sekalian, yang awam Islam, yang awam Bible, yang awam Al-Quran, tanamkan akidah bahwa di luar Islam iblis bekerja melalui mereka untuk menyesatkan kita umat Islam. Umat Islam ini adalah sasarannya iblis untuk disesatkan dengan berbagai macam kendaraan senjata yang iblis pakai. Sama seperti terutama menggunakan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita. Itu adalah senjata tertajam yang iblis pakai untuk menyesatkan kita. Pahami itu. Itulah gunanya kenapa para apologet Islam ini lahir. Ada saudara Arif, ada Api Riau, ada Filipus Kristus, ada Bang Handi dan semuanya, ada Bang Ferry dan semua yang tak bisa disebutkan satu-satu. Mereka ini adalah tameng semua untuk menjaga kalian semua. Mereka ini adalah pejuang-pejuang akidah untuk menjaga supaya iblis itu tidak masuk merasuki kita, karena iblis ada di sekeliling kita. Minal jinnati wan nas. Oke, saya rasa begitu sebagai penutup dari saya. Yang pastinya seorang dokter lari terberak-berak, beraknya keluar dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari anusnya juga, disebabkan karena dia malu. Nanti di sana dia akan berkata, waduh, saya kok nggak bisa menjawab. Iblisnya akan membisikkan, tenang aja dokter, Bang Suma itu tidak paham Bible. Yang punya Bible kan kamu kan dokter. Dia itu cuman pintar nyomot-nyomot data saja. Kamu itu benar. Dia yang tidak paham Bible karena dalam dirinya tidak ada roh kudus. Padahal yang membisikkan itu adalah iblis. Oke, saudara-saudaraku, saya nyimak. Silakan antum lanjutkan. Ya, saya nyimak sini sambil beristirahat. Dulu ada di bawah ada predik, di bawah juga mau naik Kristen. Ya, silakan. Silakan Bang. Sallu ala nabi. Silakan Pak Injil.